Oke, akhirnya kita kedatangan MacBook baru lagi buat di-review, yaitu MacBook yang baru aja dirilis bulan Oktober 2025 kemarin, yaitu MacBook Pro M5. Nah, gue udah pakai MacBook Pro M5 ini selama beberapa hari terakhir, terus udah gue coba jadiin sebagai daily driver buat berbagai kerjaan, dan kayaknya gue punya dua kata buat menggambarkan MacBook Pro M5 ini, yaitu ini adalah MacBook yang membosankan, tapi bagus. Walaupun dari luar kelihatannya masih gitu-gitu aja, tapi ya soal performa menurut gue MacBook Pro M5 ini memang layak masuk kategori Pro buat para profesional. Dan di video kali ini gue juga mau share beberapa pertimbangan buat teman-teman yang mungkin berencana buat upgrade MacBook tahun ini. Sebelumnya thank you banget buat Studio Ponsel yang udah pinjemin MacBook Pro M5 ini. Buat teman-teman yang lagi cari gadget Apple terbaru termasuk MacBook Pro M5 ini, kalian juga bisa cek lebih lanjut di Studio Ponsel lewat linknya di deskripsi video ini. Nah, secara desain seperti yang sempat gue mention tadi, MacBook Pro M5 ini memang desainnya masih sama kayak sebelumnya. Bahkan kalau dibandingin sama MacBook Pro M3 Pro gua sendiri yang keluaran tahun 2023, desainnya juga masih sama persis. Dan karena ini tipe Pro, pilihan warnanya juga seperti biasa lebih sedikit dibandingkan MacBook Air. Dengan opsi yang sama kayak sebelumnya, ada warna Space Black dan Silver. Untuk di video kali ini, gue dipinjemin MacBook Pro M5 14 inci yang warna Space Black. Dan walaupun secara desain masih sama, menurut gue desain MacBook tuh masih tetap desain yang bagus kok sampai hari ini. Nggak cuma MacBook tipe Pro aja sih, tapi yang MacBook Air juga cakep. Jadi walaupun desainnya masih gitu-gitu aja, gue pribadi nggak masalah. Dan seperti yang pernah gue bilang juga, karena ini MacBook menurut gue sih nggak perlu ganti desain setiap tahun ya, yang penting performanya itu harus ditingkatin terus. Untuk dimensi dari MacBook Pro M5 ini juga masih sama persis seperti di MacBook Pro M4, dari panjangnya, lebarnya, ketebalannya, sampai beratnya pun juga masih sama kayak di Pro M4. Bahkan kalau dibandingin sama MacBook Pro M3 Pro yang gue pakai sehari-hari pun dimensinya juga masih sama, yang ngebedain cuma beratnya aja. MacBook Pro M3 Pro gua sedikit lebih berat dibandingkan MacBook Pro M5. Kalau buat gue pribadi, gue suka banget ukuran yang 14 inci ini, kayak pas gitu ukurannya. Nggak terlalu besar kayak yang 16 inci yang juga pasti bakal nambah beratnya. Terus masih nyaman juga buat dibawa kemana-mana di dalam tas. Dan 14 inci itu menurut gue masih ukuran yang nyaman buat lihat layarnya. Plus secara spesifikasi juga mantep. Jadi tetap ukuran yang cukup compact menurut gua dengan performa yang bagus. Nah, ada yang unik juga nih dari MacBook Pro M5 kali ini. Karena sekarang line up MacBook Pro itu udah berbeda dari biasanya pas dirilis. Jadi MacBook Pro M5 ini cuma dirilis sendirian aja. Cuma chip M5, nggak ada M5 Pro atau M5 Max. Bahkan kalau teman-teman cek dari website Apple, MacBook Pro M5 ini dikategoriinnya sama chip M4 Pro dan M4 Max untuk saat ini. Rumornya sih Apple bakal rilis M5 Pro dan juga M5 Max di awal tahun depan. Cuma ya belum ada tanggal pastinya kapan. Untuk opsi konfigurasi dari MacBook Pro M5 sekarang ada 3 opsi. Untuk core CPU dan GPU semuanya sama. Tapi untuk tipe tertinggi MacBook Pro M5, cuma beda di storage-nya 1TB dan RAM-nya jadi 24GB. Untuk di bagian portnya juga masih sama, ada 3 port Thunderbolt 4, 3,5 mm headphone jack, terus ada port HDMI, dan slot SD card. Sebenarnya pengen banget ya MacBook Pro M5 ini dapat port Thunderbolt 5 sama seperti di MacBook Pro M4 Pro supaya transfer speed-nya bisa lebih cepet, terus juga lebih future proof juga. Karena kirain sejak M4 Pro ke depan Apple bakal kasih Thunderbolt 5, tapi sayangnya tetap Thunderbolt 4 yang sebenarnya juga menurut gua ya masih bagus sih untuk saat ini. Kalau port di MacBook Pro buat kebutuhan gua sih udah cukup lengkap ya. Gue cukup sering pindahin data dari SD card ke SSD, terus juga sering sambil colok external display buat ngedit. Jadi menurut gua port di MacBook Pro udah cukup buat kerjaan gua. Oh ya, ngomong-ngomong soal external display, MacBook Pro M5 ini juga masih sama seperti di MacBook Pro M4. Support hingga 2 external display dengan resolusi 6K 60Hz via Thunderbolt. Dan bisa juga satu external display 8K 60Hz. Menurut gue sih ini udah cukup ya, kalau teman-teman punya dua monitor yang 6K atau monitor yang 8K, kalian pasti udah di level Pro. Nah, kalau untuk layar dari MacBook Pro M5, sebenarnya layarnya masih sama kayak di layar MacBook Pro M4, masih 120Hz refresh rate, Liquid Retina XDR display, resolusinya sama, bahkan peak brightness-nya pun juga sama, bisa sampai 1600 nits untuk konten HDR. Kalau dibandingin sama MacBook Pro M3 Pro yang gue pakai sehari-hari, itu pun juga sebenarnya masih layar yang sama kayak di MacBook Pro M5, cuma beda maksimum brightness di konten HDR aja, selebihnya masih sama. Seperti yang udah pernah gue mention di banyak video MacBook Pro, menurut gue layar dari MacBook Pro itu udah bagus banget. Walaupun masih layar yang sama beberapa tahun terakhir, gambar yang ditampilkan tetap cakep banget, akurasi warnanya bagus. Buat teman-teman yang profesional dalam bidang kalian, terutama kayak foto editing atau video editing, layar MacBook Pro itu udah reliable banget. Mau buat edit, nonton, main games, pengalamannya jadi nyaman banget berkat layar MacBook Pro yang bagus. Dan di MacBook Pro M5 ini juga sama. Nah, untuk speaker di MacBook Pro M5 ini juga masih sama, ada 6 speaker. Yang penempatannya juga masih sama buat kasih experience dengerin audio yang imersif. Dan kalau soal speaker di MacBook Pro, menurut gue ini juga salah satu keunggulan dari MacBook Pro ya. Karena speakernya itu nggak ada tulisan speaker apa, tapi ternyata speakernya tuh bagus banget. Bassnya mantep, clarity-nya juga bagus, detailnya juga oke, dan kencang juga iya. Speakernya ini masih juara banget deh menurut gue. Dan kombinasi layar bagus dengan speaker bagus tuh memang bikin experience pakai MacBook-nya jadi nyaman banget buat berbagai aktivitas.
Nah, kalau soal baterai, dari website Apple ditulis baterai MacBook Pro M5 ini bisa digunakan up to 24 jam. Yang sebenarnya masih sama juga kayak di MacBook Pro M4 yang menurut gue ini juga masih bagus banget. Pakai chip baru dan bisa dapat efisiensi yang bagus. Dan kalau dari yang gue coba, tentu saja gue nggak pakai MacBook Pro M5 ini selama 24 jam non-stop. Tapi gue udah coba pakai MacBooknya kalau buat kerjaan yang termasuk cukup ringan, kayak misalnya browsing, research video, ngetik di Word. Kalau dari yang gue coba baterainya memang bisa buat seharian sih, all day battery life. Bisa gue pakai dari pagi sampai malam dan masih ada sisa baterainya juga. Tapi yang pasti kalau buat 2 hari ya udah nggak bisa. Nah memang kalau ngomongin soal daya tahan baterai itu agak tricky sih menurut gue karena banyak faktor yang bisa menentukan performa baterainya. Teman-teman sering pakai MacBooknya buat apa? Terus bahkan kalian pakai brightness layarnya di level berapa itu juga ngaruh. Makin terang layarnya pasti bakal makin boros juga. Jadi banyak faktor yang menentukan daya tahan baterai. Jadi mungkin di real life bisa berbeda dari pengalaman gua dan pengalaman kalian tergantung pakainya gimana. Tapi buat kerjaan ringan tentunya udah bisa buat seharian kok, nggak ada masalah. Sedangkan kalau teman-teman pakai MacBooknya buat kerjaan berat terus-terusan, yang menurut gua ini sangat mungkin use case-nya karena ini MacBook Pro. Misalnya buat edit foto terus, edit video terus, buat 3D rendering, dan sebagainya, ya pasti baterainya nggak akan bisa all day battery life. Tapi overall menurut gue baterai MacBook Pro M5 ini udah termasuk bagus. Nah, ngomong-ngomong soal baterai, gue pengen kasih lihat kalian nih gimana daya tahan baterai dari MacBook Pro M5. Jadi ini MacBooknya udah gue pakai buat syuting seharian, syuting B-roll dari pagi sampai malam, dan sekarang sekitar jam 10 malam kurang lebih. Dan baterainya masih tersisa sekitar 50-an% loh. Padahal MacBooknya udah dipakai buat edit foto, edit video, terus juga kadang sesekali main games. Tapi baterainya masih 50-an%. Untuk webcam juga masih sama kayak di MacBook Pro M4. Masih 1080p, 12 megapiksel, dan support center stage. Ya ini sih udah cukup lah ya untuk FaceTime atau Zoom. Kalau untuk performa dari MacBook Pro M5 ini, pertama-tama kita lihat dari spesifikasi di atas kertas dulu ya. Jadi MacBook Pro M5 ini secara spesifikasi juga mirip dengan MacBook Pro M4. Bedanya udah dilengkapi dengan chip M5, terus masih 10 core CPU, 10 core GPU, tapi dengan neural accelerators, 16 core neural engine, RAM-nya juga masih 16 GB, dan memori bandwidth-nya udah di-upgrade. Kalau secara benchmark, performa CPU single core dan multi-core dua-duanya ternyata upgrade yang cukup signifikan dibandingkan MacBook Pro M3 Pro. Dan untuk performa GPU juga ada peningkatan dari M3 Pro. Soal performa dari MacBook Pro M5, gue juga akan coba bandingin sama MacBook Pro M3 Pro yang gue pakai sehari-hari buat kasih konteks gimana sih perbedaan performanya. Kalau buat aktivitas kayak browsing, buka banyak tab, terus buat presentasi, multitasking, dari yang gue coba sesuai ekspektasi, pastinya udah lancar banget deh di MacBook Pro M5 ini. Nggak ada merasa lemot atau kurang powerful. Nah, tapi kan namanya MacBook Pro, tentu kita juga harus kasih kerjaan yang lebih berat. Karena sangat mungkin orang-orang yang beli MacBook Pro ini adalah orang-orang yang butuh power yang lebih besar. Kalau untuk kerjaan gue yang kebanyakan seputar foto dan video editing, kalau untuk edit foto sih udah lancar banget ya. Gue udah coba edit foto di Adobe Lightroom, apply preset, kasih efek, masking. Semuanya lancar banget di MacBook Pro M5 ini. Yang sebenarnya buat edit foto pun di MacBook Air juga udah lancar. Gue juga udah coba tes export 100 foto RAW dari kamera full frame yang udah diedit di Adobe Lightroom. Dan hasilnya MacBook Pro M5 ini bisa ekspor 100 fotonya dalam waktu 35 detik aja. Yang menurut gue ini cepet banget sih. Dan kalau dibandingin misalnya sama MacBook Pro M3 Pro, di M3 Pro itu butuh waktu ekspor 58 detik. Jadi ternyata perbedaannya cukup signifikan loh dari MacBook Pro M3 Pro ke M5. Nggak cuma buat edit foto aja, gue juga udah coba pakai MacBook Pro M5 ini buat edit video dan ternyata lancar banget loh. Gue udah coba edit video dari kamera full frame dengan footage 4K 10-bit dan editnya pakai aplikasi Final Cut Pro, terus kasih teks, efek, dan ternyata buat edit video termasuk lancar. Kalau buat video, gue juga udah coba tes perbandingan performanya sama MacBook Pro M3 Pro yang biasanya gue pakai buat edit video. Dan untuk ekspor video 4K 10-bit dengan durasi 10 menit di Final Cut Pro, MacBook Pro M3 Pro bisa ekspor videonya dalam waktu 4 menit 52 detik. Sedangkan di MacBook Pro M5 bisa ekspor videonya dalam waktu 3 menit 46 detik. Jadi mau dalam foto atau video, MacBook Pro M5 ini tetap lebih unggul. Nah, gue nggak bisa bilang untuk semua bidang pekerjaan ya, tapi mungkin kalau teman-teman bidang pekerjaannya sama kayak gue di bidang seputar foto atau video, gue bisa pastiin MacBook ini sangat reliable. Nah, ini juga menurut gue perlu di-highlight, yaitu MacBook Pro M5 ini cuma ada satu kipas. Beda dengan MacBook yang tipe kayak M3 Pro atau M4 Pro yang punya 2 kipas. Tapi walaupun cuma satu, dari pengalaman gue pakai MacBook ini jarang banget aktif sih kipasnya. Bahkan pas lagi buat tes ekspor 100 foto di Lightroom 2 kali, terus lanjut tes ekspor video di Final Cut Pro 2 kali, itu pun juga kipasnya masih belum nyala. Walaupun cuma satu, tapi kipasnya itu jarang aktif kok. Kecuali mungkin kalian lagi pakai MacBooknya buat kerjaan yang berat banget. Nah, karena di MacBook Pro M5 juga udah ada neural accelerators yang bisa bantu pemrosesan AI jadi lebih cepat, gue juga udah coba tes bandingin sama MacBook Pro M3 Pro gue yang belum ada neural accelerators-nya buat bikin gambar di Image Playground. Dan hasilnya seperti yang ada di iPad Pro M5 juga, MacBook Pro M5 bisa buat gambarnya lebih cepat dibandingkan MacBook Pro M3 Pro. Bedanya nggak terlalu jauh sih, paling cuma beda beberapa detik aja, tapi yang pasti MacBook Pro M5 tetap lebih cepat. Gue udah coba beberapa kali buat gambar, hasilnya selalu MacBook Pro M5 bisa lebih cepat.
Sebenarnya kayak di MacBook Pro M3 Pro ini juga udah termasuk cepet sih buat hal-hal AI, tapi di MacBook Pro M5 bisa lebih cepat lagi. Selain itu yang mau gue bahas dari MacBook Pro M5 kali ini adalah soal gaming. Gue udah coba main beberapa games, dan sejauh ini dari pengalaman gue main games juga lancar sih. Salah satu games yang berat dengan grafiknya yang bagus banget kayak Lies of P bisa dimainin dengan setting paling tinggi 120 fps. Itu dari pengalaman gue bisa dimainin dengan lancar loh, walaupun kipasnya nggak lama langsung aktif. Main Lies of P ini mungkin salah satu aktivitas yang dianggap berat ya sama MacBooknya. Tapi tenang aja, walaupun kipasnya aktif dan suhu MacBooknya jadi lebih hangat, kalian tetap bisa main dengan lancar, dengan smooth. Cuma kalau mainnya lebih lama, kayak misalnya berjam-jam dan MacBooknya makin panas, pasti ada sedikit penurunan performa, kayak sesekali ada drop FPS, tapi ya itu kalau mainnya dalam waktu yang lama, terus-menerus. Terus gue juga udah coba main beberapa games lain yang sepertinya nggak seberat Lies of P, kalau ini sih lancar banget. Tergantung games apa sih yang kalian mainin. Tapi kalau ditanya MacBook Pro M5 ini bisa buat gaming atau enggak, menurut gue sih jawabannya ya bisa. Untuk harga dari MacBook Pro M5 ini, harganya masih sama seperti di M4, mulai dari $1.599. Atau kalau di Indonesia, harganya udah sekitar 28 sampai 30 jutaan. Nah, kalau ditanya MacBook Pro M5 ini pilihannya oke atau enggak buat upgrade, menurut gue sih ini pilihan yang oke ya. Apalagi buat teman-teman yang upgrade-nya dari MacBook yang lama, mungkin dari MacBook Pro M1 atau tipe lebih lama lagi. Menurut gue ini opsi yang bagus, karena performanya memang makin ngebut. Bahkan dibandingin sama MacBook Pro M3 Pro gue aja yang keluaran tahun 2023, MacBook Pro M5 ini lebih ngebut cukup signifikan loh. Kayaknya MacBook itu siklusnya makin cepet ya. MacBook gue aja yang baru 2 tahun itu kalau dibandingin sama MacBook Pro M5 berasa kayak MacBook yang ketinggalan ya. Padahal performanya ini juga masih bagus banget loh. Tapi ya tentunya kalau tonton upgrade-nya dari MacBook Pro M3 Pro kayak gue atau bahkan M4, tentu gue nggak akan rekomendasiin buat upgrade karena MacBook kalian masih bagus banget. Apalagi buat teman-teman yang baru upgrade ke M4. Gue pribadi sangat tidak merekomendasikan buat ganti MacBook cuma beda satu generasi ya, kecuali kalau kalian banyak duit. So itu dia review dari MacBook Pro M5. MacBook Pro yang dirilis tanpa ada videonya, cuma dirilis gitu aja sama Apple. Tapi ini menurut gue opsi yang bagus loh buat para profesional. Dan gak kebayang juga sih nanti yang M5 Pro atau M5 Max bakal kayak gimana ketika udah dirilis. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian tertarik buat upgrade ke MacBook Pro M5 atau mending MacBook Pro yang tipe-tipe sebelumnya aja yang mungkin harganya udah lebih turun? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!